Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa apa namanya? Bapak Kepala Desa Alur Tarwang, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada calon jamaah haji, tamu Allah Subhanahu wa taala, Bapak Muhammad Iqbal bersama istri. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, memberi kesehatan lahir batin, melancarkan ibadahnya, sehingga insya Allah pulang dengan predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, semua manusia bercita-cita, ya semua manusia khususnya umat Islam bercita-cita untuk menyempurnakan rukun agamanya. Jadi kalau diurut rukunnya agama kita, rukun Islam, pertama adalah syahadat atau dua kalimat syahadat, dan inilah merupakan pondasi agama kita. Kemudian mendirikan sholat, itu ibarat tiang. Salat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Kemudian zakat, ya, mengeluarkan zakat itu diibaratkan kalau sebuah bangunan dia adalah dindingnya, jendelanya, pintunya. Kemudian yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu diibaratkan atap bagi sebuah bangunan. Jemaah sekalian, alhamdulillah, khususnya bagi calon jamaah haji ini, alhamdulillah sudah diundang oleh Allah, sudah diberi kesempatan oleh Allah dan kemampuan, insya Allah sebentar lagi akan menunaikan ibadah haji atau rukun kelima Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan haji mabrur. Jamaah sekalian, untuk mendapatkan haji mabrur, karena ini yang paling penting ini ya, mabrur lawannya adalah mardud. Mabrur artinya diterima dan diberkahi. Jadi dua itu, ada makbul, ada mabrur. Orang yang melaksanakan ibadah haji, kalau dia kerjakan semua rukunnya, rukun haji, wajib haji, ditambah sunnah haji, maka hajinya orang itu insya Allah makbul. Tapi belum tentu mabrur. Jadi beda makbul dengan mardud. Beda makbul dengan mabrur. Ya. Kalau mabrur, yang bagaimana jawab sekalian?
Haji yang mabrur itu tidak ditandai dengan pakaian, tidak ditandai dengan bentuk bodinya seseorang, ya. Jadi tapi yang mabrur itu bukan orangnya, tapi ibadah hajinya. Itu. Kapan dan di mana bisa ditahu ciri-cirinya haji mabrur itu? Bukan saat dilaksanakan di Mekah, bukan di sana, tapi nanti setelah kembali, nanti setelah selesai. Hadirin sekalian, makanya ulama Mesir bernama Syekh Hasan Al-Mahaluki mengatakan bahwa wa'alam, ketahuilah katanya, bahwasanya annal hajjal mabrur, sesungguhnya tanda-tanda haji mabrur itu, atau inna adab hajjal mabrur, sesungguhnya adab-adab haji mabrur itu ada 3 macam, ada 3, ya. Talui adab-adabna atau tanda-tandana haji mabrurkah. Yang pertama adalah qablal haji, sebelum melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, adabu indal haji, adab saat melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah adabun ba'dal haji, adab setelah menunaikan ibadah haji. Jadi 3. Kita mulai yang pertama jemaah sekalian. Yang pertama adalah adabun qablal haji, adab-adab sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi sudah ada memang di situ tanda-tandanya orang mabrur atau tidak hajinya. Ya. Apa itu termasuk yang sekalian, yaitu al-islahun niyah, niat yang paling penting diperbaiki. Ya, bahwa kita ini sudah lama berusaha mengumpulkan harta, mengumpulkan uang dengan niat untuk menaikkan rukun Islam yang kelima. Ya, makanya di sini niat diperbaiki jamaah sekalian. Karena tapi haji itu kan berbeda dengan ibadah yang lain, berbeda dengan zakat, berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa. Apa bedanya? Satu-satunya ibadah jemaah sekalian yang setelah dilaksanakan orang mendapat gelar, sehingga kadang langsung berubah status sosialnya. Yang lain tidak, ya, tidak ada. Ya misalnya seorang dibilang bernama Den Bacu misalnya, Andre Nikua sembahyang bacu, nanti kan marajina sembahyang. Andre Nikua puasa bacu, nanti kan marajina puasa sunnah. Andre nya nikuangi isakka basu bacu. Tidak ada. Nanti kan marajina pasul sakka. Tapi jemaah sekalian, yang terakhir ini, ya, rukun Islam yang kelima, rukun haji, setelah orang pulang dari tanah suci, dari melaksanakan haji, maka orang-orang memanggilnya daing haji, daing haji, ya, dipanggillah dia po haji. Itu ada status. Makanya di sini kita harus hati-hati jemaah sekalian. Di sini kita harus hati-hati. Artinya apa? Jangan sampai di situ berubah niat tak lampana ke Makkah supaya nikah haji, ya. Pernah ada kasus terjadi jamaah sekalian di daerah Bugis. Saya lama tinggal di daerah Bugis. Ini ibu-ibu nabalukan ngasim barbaran na, nabalukan galunna, nabalukan kokon, nabalan nama minasesa lampari Makkah. Pokoknya natangkasi barang-barang na. Saya rawat jemaah sekalian setelah pulang dari haji, yang kuda nanya, ngurang kita ibu haji, nak kepala pusika mah barang-barang tah.
lampa haji apa nak kuah ante kan matanga lagu pas sekali pun lampa haji puna ni apa pun tempat bunting tali bentuk anak kini kio lampangan ngeram belanja tali bentuk anak kini kio jemput tamu di kitu nyentuh bayar tempat bunting yang udah makan ribu kau jadi cuma di pondok bisa jangan sekalian jari niat nak lampa di Makkah supaya dikitungi anjemput tamu niat nak lampa di Makkah haji supaya dikitungi lampa di belanja. Ini salah jamaah sekalian. Salah niatnya. Sehingga kicini bintu biasa di Facebook terutama jo atau bugis kapun nabin terbaka terutama ibu-ibu deh. Sehingga mami toko bulai nggak dakka. Luar biasa. Sehingga cila-cila cipu-cipu nau sigi di seharus nanjo alat lanit pilat nitungku ke aurat kan ternyata berat tak buka ki sebelum lampa baji-baji jilbab tetum kunjang dadana baturi Makkah subhanallah cipu-cipu mami dipakai kacini kami tulia so penatan kacini kami tulia aku nyoleh bulai kan tak doing kacini kain kalau aku nyoleh tu bulai subhanallah hati-hati ki disinilah niat yang perlu diperbaiki ya. Rugi ta selalu usaha para pundoi untuk lampa haji. Nah ternyata kamu jadi niat ta. Sama sekalian. Pertanyaannya, anjun tu batua laksanakan haji. Apakah wajib dia dipanggil haji? Dosa kita penatan dari kiu haji ki, dosa kita penatan di songko haji. Ini pertanyaannya. Sama sekalian, terus terang mohon maaf ya, mohon maaf pempurangan. Terutama kita haji ya andrep paku gupai dan lelena baji ayat Quran yang rekan hadis yang kum ya penabat tu korimak kalasana ke ibadah haji asong gua haji lah kok tiap kum gilingi punatan dikio haji kok andre ya dalil nama jamaah sekalian tapi pertanyaan kemudian salahkah pun nama ke haji ya salahkah pun dikio haji ya andre tu nyana salah. Bahkan itu lebih bagus. Artinya apa? Jamaah sekalian. Sebelum nak lampai ke Makkah lilingin japi songko kan, min rikimak Makkah kebuk misongko kan. Apa artinya juga? Sebelum nak lampai ke Makkah mungkin lin japi pikiran-pikiran salata, batu ke Makkah ditangkasin juga pikiran-pikiran salah ya. Makanya ditandai dengan songkok putih. Itu seharusnya kan begitu. Jadi andre jangan tuh wajib tahu maka songkok ke andre aja. Andre aja. Nak kelibat dia apa kuaya asas. Nak ke batul pesantren nggak? Jadi penemen rojori kampung songkok haji songkok kebo. Yang pangkuaya ikau tuh kapan buru-buru? Working kuaya. Nak teman tu tadi batu haji no. Kau masuk tah. Nak ngurung songkok kebo. Kukun di pesantren ku juga kuat dia. Ini. Terlebih pemikiran ke orang, pemahaman orang, kau ngipan batu bagi rebak kenapa kulit sama kebun. Padahal kamu nek, jangan sekalian. Jadi sekali lagi bukan itu tandanya. Makanya saya kembali perbaiki niat kita jamaah sekalian. Karena Allah ilahi anta makusudi waridoka matulubi. Ya Allah, hanya engkau yang aku maksud dan hanya ridhomu yang aku cari. Nggak ada lain. Ya. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berilah kepadaku ya Allah cintamu dan ridhomu. Ya. Mahabbataka wa ma'rifataka. Cintamu dan pengenalan kepadamu ya Allah. Ini luar biasa. Kita kaji ingat jamaah sekali. Makanya saking pentingnya niat ini, ternyata semua ibadah yang kita lakukan itu selalu dimulai dengan niat. Selalu dimulai dengan niat. Apalagi haji ini. Dalam Al-Quran kita baca. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah lillah. Karena Allah. Ya. Dari lain dikatakan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajjah. Fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj.
Setiap Allah SWT menjelaskan tentang haji jamaah sekalian, selalu ikut di belakangnya lillah, ya. Selalu ada lillah. Beda dengan ibadah lain. Kalau salat, aqimus shalah, tidak ada lillahnya. Waktu zakat, tidak ada lillahnya. Kutiba alaikumus syiyam, tidak ada lillahnya. Tapi khusus haji jamaah sekalian, watimul hajja wal umrata lillah. Nih, jadi Allah SWT kalau menyebutkan satu kalimat dalam Al-Quran, itu memiliki kandungan yang sangat mendalam. Kandungan sangat mendalam. Ada apa dengan haji? Sehingga Allah menyambungkan dengan lillah. Selalu ada lillah. Ya. Walillahi ala nasi hajjul bait. Ada lagi kata lillah di situ. Sekali lagi, di sini pentingnya kita perbaiki niat. Niat. Jemaah sekalian, pada saat kita berniat memulai pelaksanaan ibadah haji, di situ kita menggunakan pakaian ihram. Ya, ini perlu dipaham apa sesungguhnya makna daripada pakaian ihram itu. Apa maknanya? Kenapa kita harus mengganti pakaian yang berjahit dengan kain yang tidak berjahit? Ada apa sebenarnya? Ini kita harus pahami ini maknanya. Karena tadi ibadah haji dan ibadah umrah itu kalau orang tidak paham sikap begitu lampar mak jogi. Benar dipahami. Kau apa manam-manam ya. Coba sekalian kita pahami. Apa sebab Nabi sambai baju pakaian yang berjahit dengan kain yang tak berjahit? Ada apa itu? Ulama tasawuf menjelaskan hadir sekalian bahwa pakaian berjahit itu adalah pakaian kehambaan. Sementara pakaian yang tak berjahit itu adalah pakaian ilahi. Artinya apa? Di situ seharusnya dimaknai punani sambema baju biasa yang dipakai jamaah sekalian. Tatik deton meriati angkung ikusan bemin sifat-sifat tauku sifat-sifat ulu-ulu kuribatan kalengku. Naku pantama mau naku pakai mau sifat-sifat wajib nak karya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita rupanya jemaah sekalian namanya mahallul khata'i wan nisyan. Kita rupanya tempatnya salah dan dosa. Andri ini rupanya tangali basalah tangali dosa. Maka mulai saat kita ihram niat kin sampai to mi pakaian jemaah sekalian, niat bagi konjo. Angkong ini pusu mi kalenta ni pasul mi sifat-sifat salata sifat-sifat kurita na ni pertama menipake mo pakaian ihramna ni pertama mo dia kita sifat-sifat mabaji kaya ka sifat-sifat nakara Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat nakara Allah taala? Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pada pelaksanaan ibadah haji termasuk umrah itu adalah riyadhah. Apa itu riyadhah? Latihan. Tapi rata di Makkah ya alu juta-juta rupa tahun. Maka di sana butuh kesabaran, ya, butuh sifat pemaaf, butuh kasih sayang, dan seterusnya. Sifat-sifat nakar yang Allah Taala dipakai penjemangi pernah di pametawa memakai ihram. Ya, apa sabana jemaah sekalian? Tialalu ki na di pamuncul di pamumbai juga sifat-sifat kuru-kuruan tambah nuturi wagi kon namai. Angku di kampung ku talanya barang di lisa ki bangkengku langsung. Anggur kan yang beremak karena lo yang kamu lisa ki bangkengku. Itu. Kor-kor make sekonjo. Di singkulan minta gua. Apalagi lapas saya panjang guru tahu. Subhanallah, jangan ki. Ya. Jemaah sekalian, nel sifat-sifat nakar Allah Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anjo kareng Allah Taala ya. Manateka makumbala na rupa tawa. Ya, tiap sambayang, tiap puasa bahkan saingin anuharan jinagaukan tetap tunji ni sare kata lasan dari karya Allah Ta'ala. Tetap bahkan biasa kalau menyangangan ni juga tentang sambayan daripada juga sambayan. Itu Allah SWT. Makanya nak ingin karya Allah SWT. Faman farada fihinnal hajjah. Barang siapa yang menetapkan di bulan itu niatnya melaksanakan ibadah haji, maka beberapa hal harus dihindari. Fala rafathah. Jangan melakukan atau berkata-kata rafath. Yang kedua wala fusuqah, jangan melakukan perbuatan fasik.
Wala jidalah, jangan berdebat, jangan berdebat. Penistirahan akan namanya kisah giat kikonyewangi. Jamaah sekalian, karena kenapa? Kenapa Allah sampaikan beberapa ini? Sabakonnya minjo sekali lagi, tamma kalau ina tahu, ya, Andres sika masa sipakna, biasa mintu juga babai ya jamaah sekalian sambarna nyarang. Tapi penarati kita maka lalu sambaran kinyarang. Lalu ke sambaran kinyarang konyemangi. Langsung itu bukti, langsung bukti. Ini sere kasus jamaah sekalian. Iya. Waktu nanjo mangiri Masjidil Haram, nia mau nacini se rebolong-bolong. Penyemakan yang ngasih minjo rupa-rupa warna bukule ngaya. Nia sekali kebuk, nia sekali bolong, nia macam bulo, nia ngasih rupa-rupa. Ini saya tahu jamaah sekalian, nia nacini se rebak baine, cukmu bodoh-bodoh, tamak kali lina, sehingga menjadi suku kali lina. Lalu sampina tamak betul narasana. Nanyarang. Betul perasaan juga ya. Nyari rumah kita sambaran ni pau. Aku bahang betul. Seharusnya istighfar. Apa kejadiannya mas kalian? Min dari hotel na sampalangan rei ni kira sana juga sumpai. Saulangan ria. Minawangi. Sampalangan rei ni kira sana. Sehingga tanda nangan sehingga dokong gari. Masya Allah. Makanya mas kalian Undania anu kasuma-suma di cinta di Makkah, ya lalu kipawi. Mana tertidur dari tinta langsung ke astagfirullah. Karena kapan dipawi sulu tayang sampai. Ada juga pernah terjadi ya Mas Kagam. Ini ada surah naik umrah. Injo tuan dikio kingandre, naku ngandri tangga lagu tahan tanya nak ngandri ya. Keja nak ngandre dulu. Sekali na jamaah sekalian, sekali tiatu jika limbangkan ria. Tujuan lo tujuh bang yang resikan dengan ngandre. Soal jadi tialan sambaran kipau. Iya. Bahkan tertidur lagi ria tinta, dah biasa ajak kajaria. Makanya peneliti tertidur ria tinta anu salah, angku ilalu ki astagfirullah. Ya, ini maknanya fala rafatha. Janganlah rafas. Rafas itu adalah kata-kata yang sia-sia, apalagi yang mengandung fitnah yang tidak disenangi oleh orang lain. Lalu walaupun suka, jangan juga berbuat fasik. Apa itu berbuat fasik? Yang dikongnya fasik jamaah sekalian adalah dosa-dosa kecil. Misalnya, konne mae ningai bergaul di dalam pergaulan tak biasa ningai bunga-bunganya. Biasa tuh jemput bunga-bunga kita liwat bunga-bunga. Itu masuk kategori fasik itu. Ya, masih kategori fasik kan. Kalau keterlaluan cara tak main-main sama orang. Ya, itu hati-hati. Wala fusuka. Wala jidala. Jangan juga selalu berdebat. Terutama apalagi jika suami istri lampa di biasa untuk nyemai. Dalam kami dainta nago sebenarnya tangaru. Biasa kunya menjogi. Selalu kamu. Ya apalagi udah banyak mode. Ya, ini wala jidala. Jangan berdebat di sana. Ya, selalu dipur sebarang sabar. Ya. Karena sekali lagi jamaah sekalian, kalau kita di sana melaksanakan ibadah lalu sambarangan dipau, sambaran digaukan hati-hati. Langsung kita berkontang karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Pak Haji biasa saksikan. Nak kali pas sekali kali lama kali jamaah sekalian. Orang tambah bauri Hajar Aswad Andre kukulei sekalian nya injo dari kampus serta ulompo tinggi bolong-bolong kunyo injo amak gangarinya nunda dipakai ngeramna nala kajarukan juga tawa kajarukan amak gan yang surah kamar dia subhanallah Andre kukulei limbangan tama sekalian sampai kamonjo lagu paparang ina ketos ni pakonjo nakatus nyampe sekali buku karya mati subhanallah. Kau menjauh astagfirullah dosa aku sumpah jika astagfirullah pengupurang kare. Iya, jadi kalau ada sesuatu begitu langsung ke istighfar. Jangan coba balena. Langsung istighfar. Termasuk jamaah sekalian negeri-gerinta dari Makkah istighfar ki. Urangin cuma masalah luta. Ya, negeri-gerinta urangi. Apa dosaku? Nampak istighfar. Ya, ditobat ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah langsung itu
Amari memang tua. Ya. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekali lagi pertama perbaiki niat tak ya. Maka bajikin niat tak, yakinkan bahwa semua ongkos naik haji yang saya gunakan semuanya insyaallah halal ya. Kita pakai insyaallah aman. Dalam perjalanan insyaallah aman ya, insyaallah. Itu. Jadi ini adabun qablal haji, adab sebelum haji. Aparur baji-baji ke sebelum lampaki ampilari balatta hadir sekalian, terutama ini calon jamaah haji, andrio baji-baji ke, anang kasih ke, ya, nampaki niat, liba mirun barang-barang, lani palari balaka, pokoknya diserahkan kalian dari karya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokoknya diserahkan kalian dari karya Allah taala. Punna perlu niat wasiat dan niat wasiat ka wasiat memang maki. Angku siapa tahu untuk hukumin ramai. Ya. Serahkan diri kita kepada Allah. Makanya dibaca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bulat-bulat tekad kita untuk menghadap kepada Allah. Tahu kami ini jamaah sekalian, setelah sampai di tanah suci, ya, setelah kita berniat dan memakai ihram, di situ kita membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal hamd, la syarika lak. Itu kita baca jamaah sekalian. Apa maksudnya labbaik Allahumma labbaik? Labbaik artinya ya Allah kami sudah memenuhi panggilanmu ya Allah. Sabab ini untuk naik karena talan tungkiuki, ya karena talan kiuki. Makanya kita waktu naik dikungi duyufullah, tuanan lagi karena Allah Taala, tamu lagi karena Allah Taala. Ya, situ selalu kita baca labbaik Allahumma labbaik. Tapi jamaah sekalian, niat turut tahu lapar di Makkah, saya baca kuling-kuling labbaik Allahumma labbaik. Maka tanra lepas jawab karya Allah Ta'ala. Allah tidak mengatakan labbaik, nerakungi karya Allah Ta'ala. Apa ji? La labbaik wa la sabbaik. Saya tidak pernah panggil kamu. Saya tidak pernah menerima kedatanganmu. Nauzubillah misalnya. Tangurayan jo? Ya. Di antaranya orang yang pergi ke tanah suci dengan uang haram. Pundanu haram. Duit ini rampuk, duit ini luka, dipakai lampu di Makkah. Naudzubillah min zalik. Singkam ma injukat ni baraki tau lampas sassa baju kebuk na sassa mengkere pacer na pasassan. Kira-kira tangkas lagi. Tak mungkin. Tidak mungkin. Makanya itu namanya harus diperbaiki adab qablal hajj, adab sebelum haji, ya, sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya jamaah sekalian yang kedua adalah adabun indal hajj. Adab-adab saat kita melaksanakan ibadah haji, ya. Tadi masalah ihram saya sudah jelaskan apa maknanya ihram itu, kenapa kita harus ganti pakaian. Ya. Di sana jamaah sekalian itu adalah gambaran akhirat. Ya. Saat semua orang menggunakan pakaian warna putih, Andri mikonjo titel kepala desa ya, pangkat kepala desa, pak camat, pak kadis, Andre mau konjo karai, Andre mau rakyat biasa, Andre semuanya sama jamaah sekalian, semuanya sama. Di situ jamaah sekalian, maksudnya firman Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Kondimine pada saat seperti itu semua orang memakai ihram, tidak ada lagi yang paling mulia di sisi Allah di situ. Bukan harta, bukan penampilan, bukan cantik, bukan gagah, bukan pangkat dan jabatan, tetapi nakoi karena Ta'ala yang paling mulia pada saat itu tidak lain kecuali siapa yang paling bertakwa. Jadi, atau paling banyak tepat dari karya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Kemudian setelah itu, setelah kita menggunakan pakaian ihram, biasa kita melaksanakan tawaf. Coba kalau kita tawaf, jamaah sekalian perhatikan, hanya tawaf seperti putarannya jam, ya. Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita.
Kita kelilingi Ka'bah 7 kali melaksanakan ibadat tawaf. Apa sebabnya nak kelilingi Ka'bah? Untuk apa njo? Kunjuk ditik-ditik dari Ka'bah ya. Untuk apa? Nah pun nanti tahu jamaah sekalian yang apa kunya apa masuk nanti? Ya sekali lagi sikam itu lampau olahraga kunya di Mekah. Le bagi tamu pintu jumar itu ngantom istirahat nih. Lampu minum air Sam-Sam. Nah di sini jamaah sekalian kita mengelilingi Baitullah harus pahami baik-baik. Ada apa ini? Kenapa kita kelilingi begini? Jamaah sekalian. Pertama, yang dikelilingi itu adalah Baitullah. Apa itu Baitullah? Rumahnya Allah. Balakna karya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita kelilingi. Kenapa harus dia di sebelah kanan? Kenapa kita tidak mutar begini, tapi kita mutar begini? Ya, kita mutar seperti ini supaya dia berada di sebelah kiri kita. Ternyata jamaah sekalian, ya, di batang kalenta aneh, di dalam tubuh manusia di situ ada Baitullah. Di mana posisinya hati manusia? Jadi dalam hati manusia itu di situ Baitullah. Hati kita berada di sebelah kiri dada. Makanya kita putari Ka'bah. Ka'bah berada di sebelah kiri. Maknanya masalah banyak. Pertama, kita kelilingi 7 kali. Apa sama napin 7? Aneh Allah jamaah sekalian dalam 1 pekan itu 7 hari. Ini tuh minro. Ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabai, Kamis, Jumat. Kembali putar lagi. Artinya apa? Makna tawaf itu seharusnya kita bawa setelah pulang dari haji. Bahwa kita selalu bertawaf. Artinya apa? Jangan pernah jauh dari Allah. Jangan pernah jauh dari Allah. Kita ini beraktivitas setiap hari beraktivitas. Ya. Alampap boleh jama-jamang, alampap berusaha. Setiap hari kita berusaha jamaah sekalian. Tetapi dimanapun kita berusaha, dimanapun kita merantau, jangan jauh dari Allah. Itu makna daripada pelaksanaan ibadah tawaf. Selalu kita berada di sekitar di dekat Allah SWT. Nah ini tahu parip sekali dari karena Allah SWT, itulah yang mulia. Itulah manusia mulia. Tapi naik tahu lere betul karena Allah Ta'ala, maka itu adalah orang yang hina atau matuna bajir di sisi Allah Ta'ala bayari para lupa tahu. Hadir sekalian, selanjutnya dilaksanakan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i sebelumnya berasal dari kata sa'ayun, artinya berusaha. 7 kali juga bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Batu dari Bukit Marwah pindah ke Bukit Safa. Terus begitu 7 kali bolak-balik. Jemaah sekalian. Apa yang dibaca? Sebenarnya yang dibaca tidak wajib. Andre jana wajib hanya dibaca kunnya. Ia wajib pelaksanaannya 7 kali. Tapi di sini harus dipahami. Apa sebabnya kita minro-minro nih? Ya, dan kadang-kadang ada di situ lampu hijau jemaah sekalian, disunahkan kita lari-lari kecil. Pendapat tuh konyo lari di sini. Ya, Anda jadi lari panjangnya, lari kecil. Di situ. Jamaah sekalian, apa maknanya itu? Di sini jamaah sekalian bermakna bahwa ini antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah itu sebagai simbol bahwa dalam hidup ini kita selalu berusaha dan berusaha. 1. Makanya itu adalah lambang yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar pada saat anaknya Nabi Ismail masih kecil, butuh kehidupan, butuh air minum. Di situ dia berusaha mencari kehidupan. Ini jemaah sekalian. Jadi artinya apa? Di situ memiliki makna bahwa dalam hidup ini kita harus berusaha. Laroi kareng Allah Ta'ala peneniat tahu mantan rilino tangeru berusaha. Mantan jinam raka-raka kulantur di bala. Atau yang pasare. Itu dimarahi oleh Allah. Marah Allah SWT. Ya. Karena nasari karena Allah Ta'ala kesehatan, kekuatan untuk dipakai untuk berusaha jamaah sekalian. Jadi apa yang dibaca di situ ada di buku manasikta itu ada di situ. Ya paling tidak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu kita ulang berkali-kali. Hebat tuh kemari Bukit
Marwah ada di situ dibaca. Batu Geber Bukit Safa ada di situ dibaca. Dan bacanya agak panjang nih kita ujar buku manasita. Makanya jamaah sekalian, anda salah ni apa? Ni kono ni muli ni game tunjukkan buku manasik. Jadi di tempat-tempat tertentu di situ ada doanya, bukan lagi, baca lagi. Ya. Karena pernah dijelaskan segini bangia mana rombang kita kali pagi. Pernah juga baca-baca namanya dijelaskan ya. Hadirin salam muliakan Allah SWT. Selanjutnya apa lagi? Pelaksanaan wukuf di Arafah. Nah ini, disinilah intinya ibadah haji. Al-hajju bi Arafah. Haji itu sesungguhnya di Arafah, bukan di Makkah, bukan di Madinah. Jadi haji sesungguhnya itu di Arafah. Ya, di situ intinya haji. Makanya wajib hadir di situ. Paling tidak mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari wajib hadir menjadi Arafah. Untuk apa di situ ya? Kita di situ memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf artinya berhenti. Ya, konya menjadi Arafah pasti buntulan nan ini tasurang kaget tan Nabi Adam surah Bani Siti Hawa. Situ itu jamaah sekalian. Makanya di situ sekali lagi intinya haji kenje di padang Arafah. Maka di situ perbanyaklah melaksanakan kita salat sunnah dan perbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dari Arafah menuju ke Musdalifah. Jadi sore itu kita tinggalkan Arafah menuju Musdalifah. Di Musdalifah itu kita sudah malam di sana. Untuk apa? Untuk mengumpulkan batu-batu akan dipakai melontar jumrah. Jadi kalau Musdalifah anrap pungki batu-batu jamaah sekalian. Itu akan dituntun oleh pembimbing kita akan dituntun itu ngali batu-batu. Kemudian jamaah sekalian setelah itu lanjut perjalanan menuju Mina. Di Mina kita melontar 3 jumrah. Jumratul Ula, Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta. Itu kita lempar di situ jamaah sekalian. Apa tuh sehikmana nakia anyambila jumrah? Apa sehikmananya ya? Sini mengandung hikmah jamaah sekalian. Pertama, kita menyatakan diri membenci setan, membenci sifat-sifat setan. Ya, artinya apa? Diharapkan lebakin nyambila jumrah, 3 jumrah kita lempar, diharapkan andre mejo sifat-sifat setan ribatan kalinta. Sabaliba mini pasambila. Lebat tu dinyatakan kalintang kalau kita dimusuhi setan. Ya. Ada juga yang memahami bahwa melontar jumlah itu bermakna kita lempar sifat-sifat jahat yang ada dalam diri kita. Lemparkan. Makanya jemaah sekalian, ini juga kita bawa ke tanah air, pulang ke kampung, bahwa sifat-sifat kebinatanganku, sifat-sifat syaitania, sifat-sifat sabu'iyah, saya sudah lemparkan di sana. Sehingga betul-betul pulang ke halaman, kampung halaman, betul-betul ada perubahan. Jamaah, manasik yang insyaallah diridhai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya sampaikan bahwa haji mabrur itu sekali lagi bukan kelihatan saat dilaksanakan di Makkah. Juga tidak ditandai dengan pakaian. Ya. Tekingkongnya cini kita berterima luar biasa pakaian batu mai. Nabi tak pakai na Arab kah? Angkungi maki. Mabrur ke haji nayan. Belum tentu. Sekali lagi, bukan itu yang menandakan. Tapi apa? Haji mabrur itu bisa ditandai dengan adanya perubahan. Waktu entahlah bersebulan pakai Makkah misalnya dengan japi pura-puraya, maka waktu alhamdulillah segala menakili pura-pura. Ya. Waktu entah sebelum dari Makkah biasanya kita lambak sembayang, waktu gimai alhamdulillah malam kita lambak sembayang. Malam kita hadir berjamaah. Waktu entah sebelum dari Makkah, ya mungkin LNJP tahu, ni padrisi, ni singgung, ni gosi, maka Makkah alhamdulillah, semua itu kita hentikan. Itu tanda-tanda hajinya orang mabrur. Ya, itu tanda-tanda haji mabrur. Nah inilah yang kita harapkan jemaah sekalian, karena janjina karena Allah Ta'ala melalui hadis Nabi al-hajjul mabrur. Nah iya haji mabrur ka laisa lahu jasaun
andri pak balasakna illal jannah pasalina surga. Dan ini yang kita dambakan jamaah sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan kedua suami istri yang akan melaksanakan ibadah haji rukun Islam terakhir, kita doakan bersama mudah-mudahan Allah beri kekuatan lahir batin, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala pelaksanaan ibadah di sana, baik yang wajib, yang rukun, yang wajib, yang sunnah, semuanya kita laksanakan. Ya. Terakhir saya titipkan bahwa kita utamakan ibadah di sana. Tapi satu itu pengaruh-pengaruh orang-orang. Sampai dulu jadi masih kembali lampah tuku deh, lampah balanja deh. Anda pokok balik ciri, anda pokok kembalian, tala juga parandu. Ya, ibadah yang harus diutamakan. Pernah parandu, ia pernah kemin dari hotel ka, pernah taluk duki. Ya, pernah padri. Saya alhamdulillah sempat khatam berapa kali di sana baru pulang. Alhamdulillah. Jadi itu yang kita lakukan. Bahwa saya tinggalkan kampung, saya ke sini tidak lagi untuk ibadah saja. Adapun nikah lambat belanja, beli oleh-oleh, netanya tuatuna. Tapi jangan sampai tersita waktu untuk ibadah hanya untuk ke pasar, hanya untuk pergi di toko berbelanja. Ya, jangan itu yang diutamakan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kesehatan lahir batin, kekuatan, karena ibadah haji itu ibadah fisik ya. Ibadah fisik. Ya. Sesalah sembahyang, sesalah puasa ini ibadah fisik. Apalagi pernah kurang-kurang mantu tenaga rati dari si khusus keregana. Tapi di situ butuh kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmahnya, terutama kepada calon jamaah haji, tamunya Allah SWT. Bersyukurlah karena alhamdulillah kita sudah mendapat undangan ya dari Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan insyaallah kembali dengan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin, kemudahan, kelancaran dalam ibadah, sehingga insyaallah hajinya makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wassadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.